Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari anggota kelompok 1 yang beranggotakan Indah Bagus Dini, Monika Seli Andini, dan Widiga Lutrianti ingin menjelaskan tentang PPH pasal 22. Di sini kami akan membahas materi yang pertama pengertian, yang kedua objek PPH pasal 22, yang ketiga perluasan, yang keempat tarif PPH pasal 22, yang kelima pemungut, yang keenam ketentuan pembayaran PPH pasal 22. Selanjutnya yang ketujuh tata cara pemungutan PPH pasal 22, yang kedelapan tata cara penyetoran, yang kesembilan cara membuat bukti potong, yang kesepuluh cara lapor SPT massa PPH pasal 22, yang ke-11 penyampaian SPT massa, dan yang terakhir sanksi serta denda telat bayar dan lapor SPT. Pembahasan pertama yaitu pengertian PPH pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor. Serta menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Kemudian ada objek PPH pasal 22. Yang pertama ada impor barang dan ekspor yang dilakukan oleh eksportir dan dikenakan PPH pasal 22 diantaranya barang komoditas seperti tambang batu bara, mineral logam, mineral yang bukan logam. Kemudian yang kedua ada pembayaran atas pembelian barang. Dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, Pemda, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya. Kemudian yang ketiga ada pembayaran atas pembelian barang. Dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Kemudian yang keempat ada pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga, yaitu dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA dan pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Kemudian yang kelima ada pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN dan ada penjualan hasil produksi kepada distributor. Yang dimaksud di sini adalah distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha seperti industri semen, industri kertas, industri baja, industri hulu, otomotif, ataupun industri farmasi. Yang ketujuh ada penjualan kendaraan bermotor, adalah penjualan di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek dan agen pemegang merek importir umum kendaraan bermotor. Kemudian yang ke-8 ada penjualan migas oleh produsen atau importir diantaranya bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Kemudian yang ke-9 ada pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul, yaitu untuk keperluan industri atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian yang ke-10 ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ini adalah dilakukan oleh wajib pajak badan. Kemudian di sini kita akan membahas perluasan PPH pasal 22. Sebagaimana pasal 1 ayat 2 dalam PMK 92/2019 disebutkan bahwa barang tergolong sangat mewah yang jadi objek dikenakan PPH pasal 22 diantaranya yaitu yang ke-1 pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi, kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. Kemudian rumah beserta tanahnya dengan harga jual lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kemudian ada apartemen atau sejenisnya yang harga jualnya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Kemudian ada kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Kemudian ada kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta
dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Kemudian di sini ada pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh yang dikecualikan dari objek pajak yaitu bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Kemudian ada pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen atau bagan laba, iuran, penghasilan modal, beasiswa atau bantuan, dan santunan. Kemudian yang keempat ada tarif PPh pasal 22 diatur dalam PMK nomor 34/2017 adalah tarif PPh pasal 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas impor. Dengan rincian, tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal importir untuk barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1 PMK 34/2017. Kemudian importir yang menggunakan angka pengenal importir 2,5% dari nilai impor, importir non angka pengenal importir 7,5% dari nilai impor, dan importir yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. Baik, di sini ada contoh soal. Diketahui harga faktur $500.000, biaya asuransi $15.000, didapat dari 3% dikali $500.000. Kemudian ada biaya angkut 5% dikali $500.000, jadi $25.000. Kemudian ada cost insurance freight atau CIF sebesar $40.000. Kemudian CIF di dalam rupiahkan 540.000 ditambah 14.550, maka mendapatkan hasil 7.857.000.000. Kemudian biaya masuknya 10% dikali CIF yang dalam rupiah, maka mendapatkan hasil 785.700.000. Kemudian bea masuk tambahan 6% dikali CIF dalam rupiah, maka mendapatkan hasil 471.420.000. Maka nilai impornya didapat CIF yang dalam rupiah ditambah bea masuk dan ditambah bea masuk tambahan. Maka hasilnya 9.114.120.000. Jadi, pajak penghasilan pasal 22 yang terutang jika PT AAA memiliki API 2,5% dikali nilai impor. Nilai impornya kan tadi 9.114.120.000, maka mendapatkan hasil 227.853.000. Dan jika PT AAA tidak memiliki API, maka 7,5% dikali nilai impor, yaitu 683.559.000. Kemudian tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian. Dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final. Pembelian barang ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan, Bendahara Pemerintah, serta BUMN atau BUMD. Di sini ada contoh soal yang diketahui nilai kontrak termasuk PPN 22 juta, DPP 20 juta, PPN dipungut 2 juta, PPh pasal 22 yang dipungut 330.000. Maka, besar PPh pasal 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar 330.000, karena PPh pasal 22 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Kemudian di sini ada tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu, ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dihitung dari dasar pengenaan pajak, PPN, dan bersifat tidak final, di antaranya kertas 0,1% dari
DPP PPN semen 0,25% dari DPP PPN, baja 0,3% dari DPP, otomotif 0,45% dari DPP, dan semua jenis obat 0,3% dari DPP. DPP sendiri yaitu harga jual atau nilai ekspor dan impor penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terhutang. DPP merupakan nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terhutang seperti PPh pasal 22, 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN. Kemudian ada contoh soal. PT AAA merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT BBB senilai 1.100.000.000 juta. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Kemudian penghitungan pasal 22 atas penjualan kertas adalah DPP PPN 100 per 110 dikali 1.100.000.000 juta, maka mendapatkan hasil 1 miliar. PPh pasal 22 penjualan kertas, tarifnya yaitu 0,1% dikali 1 miliar, maka hasilnya 1 juta. Selanjutnya, saya Indah Bagus Dini, NPM 197555017, ingin menjelaskan materi tarif PPh pasal 22 hasil produksi migas. Pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dari hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah: yang pertama, dengan tarif 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. Yang kedua, dengan tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Yang ketiga, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. Selanjutnya, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas. Dan yang terakhir, ada tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas. Untuk contoh soal bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian bahan untuk industri. Besaran tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN ini atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul, di antaranya pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Kemudian ada tarif PPh pasal 22 sebesar 0,5% atas impor komoditas. Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor ini berlaku untuk impor beberapa komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API. Kemudian ada tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% atas ekspor komoditas tambang. Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor ini berlaku untuk ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif oleh eksportir yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya. Selanjutnya, tarif PPh pasal 22 sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor. Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN ini berlaku atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat. Selanjutnya, tarif PPh pasal 22 sebesar 0,45% atas penjualan emas batangan.
Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan ini berlaku atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir ada tarif PPh pasal 22 barang mewah. Sesuai pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan 29/2019 ini, besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah: yang pertama, tarif PPh pasal 22 sebesar 1% atas penjualan barang mewah. Tarif PPh 22 sebesar 1% dari harga jual tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Atas barang ini untuk rumah beserta tanahnya dan apartemen. Yang kedua, ada tarif PPh pasal 22 sebesar 5% atas penjualan barang mewah. Tarif PPh 22 sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang ini berlaku untuk pesawat terbang pribadi dan helikopter, kapal pesiar, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10, dan kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta rupiah atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pemungut PPh pasal 22. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemungut PPh pasal 22 ini adalah wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Wajib pajak badan pemungut PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, ada kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran. Yang kelima, ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang keenam, ada badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Yang terakhir, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Berikut contoh perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan barang mewah. Ada beberapa perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Yang pertama ada badan usaha yang dimana bergerak dalam bidang usaha industri baja. Yang kedua ada agen tunggal pemegang merek dan importir, yaitu pedagang pengumpul. Dan yang terakhir ada produsen atau importir bahan bakar minyak yang dimana disesuaikan dengan PMK nomor 92/PMK.03/2019. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketentuan pembayaran PPh pasal 22. Yang pertama, PPh pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk atau BM. Yang kedua, dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang yang dibebaskan dari pungutan BM dan atau PPN. PPh pasal 22 terutang dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Ekspor komoditas bahan batu bara terus disertakan bersamaan dengan saat selanjutnya. PPh pasal oleh bendahara pemerintah, KPA,
bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM, dan pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 huruf E BUMN yang dimiliki langsung oleh BUMN. Terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Selanjutnya ada penjualan hasil produksi oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi terutang dan dipungut pada saat penjualan. Selanjutnya ada penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Yang terakhir ada pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf I, dan pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf C, terutang dan dipungut pada saat pembelian. Nama saya Monica Seli Andini, NPM 19755027. Di sini saya akan melanjutkan bahasan materi berikutnya, yaitu tentang tata cara pemungutan PPh pasal 22. Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 diatur dalam pasal 5 PMK nomor 34 garis miring PMK 010 garis miring 2017, yakni yang berisi 1. Pemungutan PPh pasal 22 atas import barang dilaksanakan dengan penyetoran ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yaitu diantaranya ada importir yang bersangkutan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Kemudian yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP atau surat setoran pajak yang telah diisi nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Kemudian yang keempat, pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E sampai dengan huruf K PMK nomor 16 tahun 2016 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP. Selanjutnya, bahasan materi yang ke-8, yaitu tentang tata cara penyetoran PPh pasal 22. Tata cara penyetoran PPh pasal 22 diatur dalam pasal 6 per Dirjen per 3 garis miring PJ garis miring 2015. Berikut adalah tata cara penyetorannya. Yang pertama, penyetoran PPh pasal 22 yang dilakukan oleh eksportir komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan menggunakan SSP dengan ketentuan dalam kolom uraian pembayaran diisi dengan nomor pengajuan pemberitahuan ekspor barang. Kemudian yang kedua, terhadap bukti penyetoran pajak yang dilakukan oleh eksportir tersebut, DJBC melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak itu sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor. Kemudian yang ketiga, bukti penyetoran pajak yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor yaitu SSP yang tertera nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Kemudian, eksportir wajib mengisi lembar lanjutan pemberitahuan ekspor barang atau yang disingkat dengan LLPEB dengan ketentuan
Dalam kolom jenis dokumen diisi dengan SSP, dalam kolom nomor dokumen diisi dengan NTPN yang tertera dalam SSP, dan dalam kolom tanggal dokumen diisi dengan tanggal NTPN. Kemudian berikutnya tentang tata cara penyetoran PPh pasal 22 yang diatur dalam PMK nomor 34 garis miring PMK 010 garis miring 2017. Yang pertama, penyetoran PPh pasal 22 oleh importir dan eksportir komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam, DCBC sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf A dan huruf B, dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf B, C, dan huruf D. Dalam PMK nomor 34 tahun 2017 ini dilakukan dengan menggunakan formulir SSP atau surat setoran pajak, surat setoran pabean cukai dan pajak atau yang disingkat dengan SSPCP, atau bukti penerimaan negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Yang kedua, pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E sampai dengan huruf K wajib menerbitkan bukti pemungutan atau bukti potong PPh pasal 22 dalam 3 rangkap. Rangkap pertama untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada KPP dalam SPT masa PPh pasal 22, dan lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Kemudian bahasan materi yang ke-9 yaitu tentang cara membuat bukti potong PPh pasal 22. Membuat bukti potong PPh pasal 22, ketentuan dan tata caranya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 53 garis miring PJ garis miring 2009 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 15, pasal 22, pasal 23 dan atau pasal 26 serta bukti pemotongan atau pemungutannya. Adapun formulir bukti potong PPh pasal 22 dapat diunduh dalam situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Di antaranya ada bukti pemotongan PPh pasal 22 oleh Badan Usaha Industri Eksportir tertentu. Kemudian ada daftar bukti pungut PPh pasal 22 dan ada daftar bukti pemungutan PPh pasal 22. Bahasan yang ke-10 yaitu tentang cara lapor SPT masa PPh pasal 22. Peraturan tentang tata cara pelaporan SPT masa pasal 22 sebelumnya diatur dalam lampiran 3.1 per Dirjen nomor per 53 garis miring PJ garis miring 2009. Kemudian peraturan terbaru penyampaian SPT masa PPh pasal 22 diatur dalam PMK nomor 224 garis miring PMK 011 garis miring 22, yaitu melalui eSPT masa PPh pasal 22 dengan cara melakukan install atau update eSPT masa PPh pasal 22. Kemudian memasukkan tarif PPh pasal 22 atas penjualan BBM, gas, dan pelumas, baik yang bersifat final maupun tidak final, berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf C PMK nomor 24 tahun 2012 dengan ketentuan salah satu saja yang dimasukkan. Bahasan yang ke-11 yaitu tentang penyampaian SPT masa PPh pasal 22. Ketentuannya yaitu 1. Batas waktu penyampaian SPT masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Kemudian yang ketiga, tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak untuk SPT masa yaitu jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Kemudian, jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Lalu, pada hari libur nasional, termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa PPh Pasal 22. Untuk batas pembayaran diatur dalam Pasal 2 PMK nomor 242, /PMK 03, /2014. Kemudian untuk batas pelaporan diatur dalam Undang-Undang dalam bidang perpajakan. Untuk jenis pajak yang pertama yaitu PPh Pasal 22 impor setor sendiri, dilunasi bersama dengan bea masuk, PPN, dan PPNBM. Dibayarkan pada saat penyelesaian dokumen PIB. Kemudian jenis pajak yang kedua, PPh Pasal 22 pemungutan oleh bea cukai, batas pembayarannya pada saat 1 hari kerja berikutnya. Kemudian untuk batas pelaporannya, hari kerja terakhir minggu berikutnya. Untuk jenis pajak yang ketiga, PPh Pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan, batas pembayarannya dilakukan pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyertaan barang. Kemudian untuk batas pelaporannya 14 hari setelah masa pajak berakhir. Lalu untuk jenis pajak yang keempat yaitu untuk PPh Pasal 22 migas, batas pembayarannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian untuk jenis pajak yang kelima, PPh Pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu, batas pembayarannya tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk batas pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Bahasan materi yang ke-12 yaitu tentang sanksi serta denda telat bayar dan lapor SPT. Adapun sanksi yang dikenakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP. Sanksi yang dikenakan berupa denda sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN, denda sebesar 100.000 untuk SPT masa lainnya, denda 1 juta untuk SPT PPh wajib pajak badan, dan denda 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi, serta denda sebesar 2% per bulan dari pajak yang belum dibayarkan. Kemudian untuk sanksi pidana diatur dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP. Jika lupa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar, dapat menimbulkan kerugian negara, akan dikenakan sanksi berupa pidana dan melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar atau yang ditetapkan melalui penerbitan SKP KB. Itulah tadi pembahasan materi kami mengenai PPh Pasal 22. Dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 22 atau pajak penghasilan Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor, import, serta reimport, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.